Udah muncul, Carla? Udah, Sar. Oke, jadi untuk materi awal kita, materinya adalah tentang vektor. Nah, kita mulai dengan definisinya dulu deh. Apa yang Carla tahu tentang vektor? Vektor itu apa? Sesuatu yang punya nilai dan arah. Ya, betul. Dia adalah besaran. Besaran itu berarti yang kita ukur. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi setiap vektor pasti punya nilai, setiap vektor pasti punya arah. Nah, biasanya dalam matematika penulisannya kayak gini. Vektor A, maka ada A, terus ada garisnya. Terdiri dari nilainya. Nilai vektor A itu simbolnya adalah ada tanda mutlaknya. Arah vektor A itu simbolnya kayak ada tanda apa topi. Jadi ini adalah simbol dari vektor. Ini adalah simbol dari nilai vektor. Dan ini adalah simbol dari arah vektor. Nah, level paling basic dari vektor adalah kita harus bisa mencari nilai sama arah sebuah vektor. Itu paling basicnya. Contoh, misalkan kita punya vektor A. Vektor A misalkan 1i ditambah 2j ditambah 3k. Kemudian tadi kan kita udah tahu ya, setiap vektor itu pasti punya nilai sama punya arah. Kalau saya mau minta Carla mencari nilai dari vektor A, gimana caranya Carla mencari nilai atau besar sebuah vektor? Gimana caranya? Ingat nggak? Eh, Diapain? Diapain? di tambahin, dikuadratin di akar. Ya, akar kuadrat komponennya. Berarti di depan I kan ada angka 1, di depan J ada angka 2, di depan K ada angka 3. Maka jawabannya akar 14. Gitu ya. Jadi ini adalah cara kita mencari nilai sebuah vektor. Kalau saya minta Carla, bagaimana caranya Carla mencari arah sebuah vektor? Gimana caranya Carla mencari arah vektor? Gimana? Halo Carla, Iya, Sar. gimana caranya Carla mencari arah sebuah vektor? Tahu nggak? Enggak, Sar. Oke, dalam bayangan Carla deh. Kalau diminta mencari arah dalam bayangan Carla itu, jawabannya akan seperti apa? Eh, vektor, eh, vektor dibagi nilai. Oke, iya itu udah gampang aja. Jadi pasti kan kalau orang disuruh nyari arah, pasti bayangan yang dia pikirkan arah itu ke kanan gitu ya, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang, atau sekian derajat. Itu benar nggak? Itu juga benar. Itu arah vektor kanan kiri atas bawah itu. Cuman itu namanya kita menyebutkan langsung arahnya. Sebutin. Boleh nggak di TPB kita nyebutin arahnya langsung kayak di SMA? Boleh. Tapi biasanya penyebutan arah secara langsung, kayak tadi nyebutin arahnya langsung kanan kiri atas bawah belakang atau bahkan pakai sudut, itu hanya mudah dilakukan kalau vektor yang kita akan cari arahnya
Itu vektor satu dimensi atau vektor dua dimensi. Kalau udah tiga dimensi kayak gini, Carla, untuk nentuin arahnya, susah kalau nyebutin langsung. Maka dari itu, saya akan lebih suka ngajarinnya pakai matematik. Karena Carla tahu vektor A itu adalah nilai vektor dikali arah vektor A. Maka kalau saya balik, arah vektor A tidak lain adalah vektor A dibagi nilai dari vektor A. Berarti vektor A dibagi nilai vektor A. Vektor A-nya sendiri adalah 1i, 2j, 3k. Arah nilainya adalah akar 14. Udah. Loh kok nggak ada kata-kata kanan, kiri, atas, bawah, dan seterusnya? Ya nggak akan ada karena ini adalah kita menentukan arah vektor secara matematik. Maka nggak akan muncul apa arahnya kemana. Tapi secara matematik ini udah dinyatakan arah. Paham ya? Jadi kalau udah tahu cara mencari besar atau nilai vektor tinggal akar kuadrat komponennya. Cara mencari arah sebuah vektor sederhananya adalah tinggal vektor dibagi nilai. Paham ya? Itu yang basic pertama. Nah, setelah kita memahami apa itu vektor, memahami bagaimana cara mencari nilai sebuah vektor, memahami bagaimana cara kita mencari arah sebuah vektor. Basic yang kedua tentang vektor adalah yang namanya ini. Bagaimana kalau vektor tersebut dilakukan operasi dasar matematika pada vektor. Jadi, sama halnya dengan skalar atau dengan angka. Kita bisa mengoperasikan matematik pada vektor. Vektor itu dapat dilakukan operasi dasar penambahan dan dapat juga dilakukan yang namanya pengurangan. Jadi vektor itu dapat ditambah, dapat juga dikurangi. Yang kedua, vektor juga dapat dilakukan operasi yang namanya perkalian. Bisa nggak vektor dibagi, Kak Carla? Bisa nggak vektor dibagi? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Vektor tuh bisa dibagi, tapi dibaginya dengan angka, dengan skala. Misalkan vektor vektor A dibagi 4 bisa. Paham? Oke. Tapi kalau vektor dibagi dengan vektor lagi, itu nggak ada namanya. Maka dari itu kita hanya bahas perkaliannya aja. Nah, perkalian itu untuk vektor ada dua jenis. Yang pertama namanya dot product, yang B namanya cross product. Nah, inilah yang disebut sebagai operasi dasar matematika pada vektor. Karena ini operasi dasar, maka Carla harus menguasai operasi dasar ini. Maksudnya Carla harus bisa kalau vektornya itu ditambah, kalau dikurang, tuh, dikali di dot product. Paham, Carla? Paham Nah, kan? kita akan mulai dari yang basic dulu deh. Penambahan dan pengurangan. Dan pengurangan. Oke, penambahan dan pengurangan secara umum dapat dikerjakan pakai dua cara. Cara pertama, saya sebutnya namanya adalah secara
matematik. Atau biasa disebut juga secara analitik. Sama aja. Misalkan gini, kita punya vektor A. Misalkan vektor A itu 1i ditambah 2j ditambah 3k. Terus Carla juga punya vektor B. Misalkan vektor B itu adalah 4i, 5j, 6k. Nah, kedua vektor ini mau diapain nih? Mau ditambah atau mau dikurang, Carla? Mau diapain? Ditambah. Ditambah deh, boleh. Jadinya apa? Vektor A ditambah dengan vektor B. Kan masih inget ya? Penjumlahan atau pengurangan vektor hanya bisa dilakukan yang sejenis. Maka I ditambah 4i jadinya 5i. J tambah 2j tambah 5j jadinya 7j ditambah 9k. Paham? Ngerti? Paham, Sir? Eh, Begitu juga kalau pengurangan. Pengurangan juga hanya bisa dikurangi yang sejenis. I sama I, J sama J, K sama K. Itu namanya cara matematik atau analitik. Nah, cara yang kedua, secara yang namanya grafis. Secara grafis. Grafis itu artinya gambar kan. Jadi misalkan nih, Clara dikasih gambar vektor A. Gambarnya kayak gini. Vektor A. Terus Carla dikasih gambar vektor B. Misalkan kayak gini. Vektor B. Terus Carla diminta untuk menghitung berapa sih kalau vektor A ditambahin dengan vektor B. Oke, kita mau melakukan penambahan tapi nggak ada angkanya. Cuman ada garisnya doang. Gimana caranya? Nah, caranya adalah jadi untuk penambahan atau pengurangan secara grafis, secara umum, secara umum itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Metode pertama namanya adalah metode jajar genjang. Jajar genjang. Metode kedua namanya metode poligon. Oke, bentar ya, saya mau kerja dulu.
Kalau terdengar? Iya. Nah, kedua metode ini saya akan bahas. Kita mulai dari metode yang pertama, metode jajar genjang. Oke, caranya gimana tuh jajar genjang? Gampang. Vektor A-nya kita copy. Kayak gini ya vektor A. Kemudian vektor B-nya juga kita copy. Kayak gini. Nah, kalau jajar genjang itu disambungnya di buntut. Kayak gini. Terus kita bikin yang namanya proyeksi. Proyek itu pencerminan atau kopian. Proyeksinya B kita tempelkan di kepalanya A. Kemudian proyeksinya A kita tempelkan di kepalanya B. Sehingga kita akan ngebentuk gambar jajar genjang. Maka hasilnya itu adalah dari ujung sampai ujung. Tarik dari. Maka ini yang disebut sebagai vektor A ditambah dengan vektor B. Sudut yang terbentuk antara vektor A dengan vektor B itu sudut theta. Theta itu disebutnya adalah sudut apit. Sudut apit antara vektor A dan vektor B. Oke, kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, ada nggak rumus matematikanya untuk apa? Untuk metode ini? Jawabannya ada. Kita bisa mencari panjang dari garis yang kuning menggunakan yang namanya aturan kosinus. Yaitu apa? Panjang dari garis yang kuning, berarti panjang dari garis A tambah B akan sama kayak akar dari panjang garis A kuadrat dikali panjang garis B kuadrat ditambah 2 kali panjang A, panjang B, cos theta. Oke, ini namanya aturan cosinus. Buat mencari sisi panjang sisi dari sebuah segitiga. Namanya metode apa? Metode grafis. Jajar genjang. Nah, metode yang kedua namanya adalah metode poligon. Gimana tuh metode poligon? Sama aja. Kita copy dulu yang A-nya. Kita copy, kita taruh di sini. Terus yang B-nya coba kita copy. Bedanya apa? Bedanya kalau metode poligon itu disambungnya di kepalanya. Maka yang namanya hasil adalah dari ujung awal ke ujung akhir. Tarik garis. Lihat deh, ini adalah vektor A tambah vektor B. Lihat,
Sebenarnya sama kan hasilnya? Ya nggak sih? Cuma beda metodenya aja kan? Kayak gitu. Nah, kalau pakai metode poligon, sudutnya itu yang ini. Sudut antara eh, kepala sama buntut. Disebutnya alfa. Oke. Bisa nggak kita mencari panjang dari garis merah pakai rumus? Ada. Oh ya lupa. Apa hubungannya alfa dengan theta yang di sini? Hubungannya adalah alfa ditambah theta nilainya adalah 180 derajat. Oke. Theta yang ini ya, theta yang ini. Oke. Nah, ada nggak rumus untuk mencari panjang dari garis A? Ada rumusnya. Rumusnya seperti yaitu menggunakan aturan cosinus juga. Yaitu apa? Panjang dari vektor A tambah B akan sama dengan akar dari vektor A dikuadratin ditambah vektor B kuadratin dikurang 2 kali A B cos alfa. Oke. Jadi kalau tadi aturan cosinus untuk poligon itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2 AB cos theta, kalau aturan cosinus pada metode poligon adalah kurang cos alfa. Nah, eh kok pakainya aturan cos terus ya? Emang nggak ada gitu aturan sin? Ada aturan sin. Kalau kita misalkan ini sudut yang dihadapannya beta, sudutnya adalah gamma. Oke, kita perkenalkan yang namanya aturan sin. Jadi, aturan sinus itu hanya bisa dipakai buat perbandingan. Panjang B, panjang B, kalau dibagi dengan sinus sudut yang dihadapan sudut apa? Sudut beta. Oke, dibagi dengan sin beta, hasilnya harus sama dengan panjang A dibagi sudut yang menghadapinya, gamma. Sin gamma yang A plus B dibagi dengan sin alfa. Ini namanya aturan sinus, tapi dia hanya bisa melihat perbandingan antara nilai dengan sin sudutnya. Paham? Ngerti? Ngerti. Oke. Itu adalah penjumlahan dan oh iya, gimana kalau pengurangan? Misal, saya mau ngitung ini. A dikurangin C. Gimana nyarinya? Maka A kurang C itu kan sama aja A kurang B deh. A kurang B sama dengan C ya. A ditambah min B. Betul ya? Nah, misalkan kalau kita punya A-nya seperti ini, kita copy A-nya. Kayak gini ya. Ini A-nya. Sekarang kita copy B-nya. Tapi tanpa kita ubah jadi min B. Oke, kita taruh di sini langsung. Maka hasilnya itu adalah ujung awal dan ujung akhir. Kita tarik garis. Oke. Nah, ini adalah kok tadi A min B ya? Sorry, sorry. Berarti kalau A min B, nah si B-nya kita balikin, lupa saya.
Si B-nya kita balikin. Jadi kita copy dulu si B-nya, terus kita balikin dia. A min B. Kita balikin kepalanya aja. Nah, ini jadinya min B. Kita pindahin ke, nggak bisa pakai metode jajar genjang ya, ke sini. Nah, maka hasilnya itu adalah ujung sama ujung. Berarti ini sama ini. Nah, ini adalah A min B. Ngerti kan, Carla? Bisa? Bisa, Tar. Oke, itu penambahan pengurangan. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya perkalian. Tadi kan kita tahu ya, perkalian itu ada dua jenis. Kita mulai dari yang pertama dulu, perkalian titik. Atau nama lainnya adalah dot product. Nah, berarti perkalian titik sama perkalian garis itu kan berbeda ya. Kalau sama, ngapain kita jadiin dua jenis perkalian? Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membedakannya? Yang membedakan antara perkalian dot sama perkalian cross. Ada dua. Yang pertama itu di hasil. Perkalian dot hasilnya harus dalam bentuk skalar. Artinya kalau kita punya dua buah vektor didotkan, hasilnya pasti angka. Nggak mungkin hasilnya ada IJK. Yang kedua adalah di operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Oke, pakainya theta ya, bukan alfa. Pakainya yang antara buntut sama buntut. Oke, nah udah deh. Kita coba lihat ya. Misalkan kita punya vektor A, 1i plus 2j plus 3k. Vektor B misalkan 4i plus 5j plus 6k. Oke. Kalian punya vektor A sama vektor B seperti ini. Kemudian kalian diminta untuk melakukan operasi dot product. Jadinya vektor, jadi bukan C, bukan vektor C, tapi C dong ya. C itu adalah vektor A, vektor B. Di dot ya. Kok gini? Ntar dulu. Misalkan C itu adalah vektor A dot vektor B. Nah, pasti waktu diajarkan di SMA, pasti Carla dikasih rumus cepatnya. Boleh nggak sih di TPB pakai rumus cepat? Boleh. Nggak masalah rumus cepat. Cuman sekarang saya itu maunya kita memahami konsepnya dulu. Karena kalau kita cuman menghafal rumus cepatnya, biasanya kalau udah sebulan dua bulan nggak dipakai ya lupa lagi. Maka saya juga pakai eh, konsep dulu. Nah, konsepnya kayak gimana sih? Konsepnya itu adalah konsep perkalian biasa. Kan kita tahu, pasti Carla diajarin perkalian waktu zaman kecil, pasti di kelas 2 lah ya, kelas 2 SD. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep dasar perkalian. Jadi kayak gini, kita masukin A-nya. 1i, 2j, 3k, dot, 4i, 5j, 6k. Nah, kalau udah apa? Sesuai dengan konsep perkalian, kita mengalihkan semua komponen vektor A dengan semua komponen vektor B. Kalau dulu disebutnya kali kali pelangi ya, saya pelangi.
Kita kali semua. Ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Jadi kita mengalihkan semua komponen ini. Nah, yang harus diingat, yang mengalami perkalian dot atau perkalian cross, yang mengalaminya hanya arah. Angka sama sekali tidak mengalami perkalian dot ataupun cross. Contoh, 1i dot 4i. Maka dapatnya 4 dalam kurung i dot i. 1i jadi 5, i dot j 6, i dot k. 2j sama 8, 4 jadi 8, j dot i 10, j dot j, kemudian 12, j dot k. 3 kali 4, 12, k dot i 15, k dot j 18, k dot k. 4, 5, 6, 7, 4, 9. Oke. Nah, sekarang tugasnya Carla adalah mencari tahu I dot I itu apa sih? Carla tahu kan kalau I itu menyatakan arah sum X, tahu? Betul? Tahu nggak? Tahu, Sar. Tahu, betul ya. Nah, kalau Y kan, kalau J itu arah sumbu Y. Kalau K itu arah sumbu Z. Jadi kalau kita punya I dot I, dalam bayangan Carla itu kayak gini. I dot I. Carla kayak punya garis arah sumbu X dan ada dot dengan garis lagi arah sumbu X. Coba lihat berapa sudut yang terbentuk Carla antara I yang hijau dengan I yang merah. Berapa sudutnya? 0 derajat. 0 derajat. Operator matematikanya kan cos. Berapa cos 0 derajat, Carla? 1. Satu. Berarti kita tahu, Carla. I dot I itu hasilnya satu. Itu pun berlaku untuk J dot J maupun K dot K. Paham? Terus gimana kalau I dot J? I dot J dalam bayangan Carla adalah seperti ini. Ada garis arah sumbu X dot J sama garis arah sumbu Y. Sudutnya beda 90 derajat kan ya? Berarti kan nilai cos theta-nya adalah cos 90 nol kan? Nol. Oke. Berarti kita tahu yang berbeda hasilnya nol semua. Sehingga kita akan punya si C-nya itu adalah 4 ditambah 10 ditambah 18. Dapatnya 32. Paham, Carla? Paham? Ngerti? Ngerti, Carla? Iya, Pak. Ya, bentar. Oke. Nah, ada nggak rumus matematikanya? Jawabannya ada. Rumus matematika. Karena C itu adalah hasil perkalian dot antara A dot B, maka C sebenarnya bisa kita cari manual pakai besarnya A dikali besarnya B dikali dengan cosinus theta. Ini cara alternatif lain untuk mencari besar dari apa dot product. Coba lihat deh. Carla bisa nggak mencari besarnya vektor A? Bisa, Carla?
Bisa? Tadi masih ingat nggak? Cari besar vektor gimana caranya? Akar kuadrat komponennya kan? Maka sama aja ini akar 14. Berarti bisa ya? Bisa nggak kita mencari besarnya B? Sama, bisa juga dong. Akar 45, 9 tambah 25, 36. 36 tambah 9 tambah 25, 36. 36, berapa sih? 9 tambah 25, 34. 9, 38. 9 tambah 2 berapa? 9 tambah 25. 9 tambah 25. Kok 9? 16. 16 tambah 25. 41. 41 tambah 36. 77. Gitu ya. Kita bisa tahu A-nya berapa. Kita pun bisa tahu B-nya berapa. Masalahnya adalah kita nggak dikasih tahu sudut antara A sama B berapa. Betul ya? Berarti nggak bisa dong kalau nggak ada sudutnya. Tapi kan kita tadi tahu besarnya C itu 32. Besarnya A tadi kita tahu berapa? Akar 14. Dan besarnya B itu adalah akar 77. Maka kita bisa mengetahui nilai cos tetanya, yaitu 32 dibagi akar 14 akar 77. Sama aja, kalau kita nyari tetanya, cos inverse dari 32 akar 14 akar 77. Kalau dihitung, bentar ya, kalkulator, shift code 32 akar 14 kali bentar, kali akar 77. Oke, kalau dihitung, kita akan dapat sudut tetanya itu adalah sekitar 12,933 derajat. Nah, perhatikan deh. Berarti dengan menggunakan dot product, kita bisa mencari sudut antara dua buah vektor tanpa kita harus apa? Tanpa kita harus eh, tahu gambar vektornya. Padahal kan Carla nggak tahu ya gambar vektor A itu seperti apa. Carla juga nggak tahu kan gambar vektor B seperti apa. Tapi dengan bantuan dot product, kita bisa tahu vektor A sama vektor B itu sudut yang terbentuk adalah 12,933 derajat. Paham, Carla? Ngerti? Paham? Halo, Carla? Paham, Zara? Oke, nah, perhatikan, Carla. B dikali cos theta itu nama lainnya adalah B proyeksi, yaitu panjang B proyeksi, panjang B proyeksi pada vektor A. Oke, jadi B proyeksi itu B cosnya. Itu istilah di matematikanya. Lanjut, sekarang yang B-nya. Yang B-nya itu adalah perkalian silang atau cross product. Oke, apa yang membedakan antara dot product dengan cross product? Yang pertama itu di hasil. Cross product hasilnya harus dalam bentuk vektor. Berarti hasil dari cross product harus ada IJ atau K atau tiga-tiganya ada. Nah, yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah operator nih. Operator matematika untuk cross product, operatornya adalah sinus theta. Kalau tadi kan kita pakai cos theta ya, operator untuk dot product ya. Kalau untuk cross product itu adalah sin theta. Kita kasih contoh. Misalkan
Saya punya vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Oke. Kemudian saya punya vektor B, 4i, 5j, 6k. Oke. Kemudian kita mau, oke. Nah, kita mau melakukan yang namanya cross product. Karena cross product hasilnya vektor, jadi kita akan punya vektor D itu sama dengan vektor A cross vektor B. Nah, caranya gimana? Biasanya kalau anak SMA diajarinya pakai cara matriks atau determinan. Boleh nggak dipakai di ITB? Boleh, boleh banget. Tapi saya akan pakai cara basic. Nah, tadi kan saya bilangnya ke Carla ya. Secara umum, perkalian itu adalah cara pelangi. Mau perkalian apapun itu, perkalian dot, perkalian cross, atau perkalian apapun. Dan yang mengalami perkalian dot atau cross itu hanya arah. Kita punya apa? D, vektor A-nya 1i, 2j, 3k. Cross product dengan 456. 4i plus 5j plus 6k. Oke, kita lakukan perkalian pelangi ya. Kita akan dapat 4 dalam kurung i cross i, 5 dalam kurung i cross j, 6 dalam kurung i cross k, 8 dalam kurung j cross i, 10 dalam kurung j cross j ditambah 12 dalam kurung j cross k. 3 kali 4, 12 dalam kurung k cross i, 3 kali 5, 15, k cross j, 18, k cross k. Ngerti kan, Carla? Kayak tadi ya, paham? Iya, Sir. Oke, tadi kita tahu i cross i sebenarnya 0 kan? Karena sekarang operatornya sin 0 adalah 0. Berarti sekarang yang sama hasilnya 0. Paham ya? I cross J. Tadi berapa sebutnya antara I tambah J, Carla? 90. 90. Sekarang operatornya apa, Carla? Jin. Cross sin kan? Berapa sin 90, Carla? 1. Satu. Tapi kan kita tahu cross product itu hasilnya harus vektor. Betul. Satu itu vektor bukan, Carla? Bukan. Bukan. Jadi I cross J hasilnya bukan satu. Terus berapa dong? Sebenarnya satu, tapi nggak ada arahnya. Kalau saya pakai arah. Arahnya kita cari pakai ini, Carla. Pakai aturan siklik. Pernah dengar nggak? Aturan siklik. Pernah dengar? Nah, Carla. Belum. Belum pernah. Oke, gampang aja, Carla. Tinggal bikin huruf I, bikin huruf J, bikin huruf K. Bikin putaran. I putar ke J, J putar ke K putar ke I. Oke? Sekarang cara mainnya gimana, Carla? Kayak gini. I cross J. Sama aja. Kita mulai dari I, kita putar ke J. Jawabannya adalah A. Kalau misalkan, hasilnya ini ya, hasilnya. Jadi hasilnya itu adalah lanjutan. Kalau misalkan J cross K. Sama aja apa J cross K? I. Apa? I. Kalau misalkan
I cross K sama dengan I cross K sama dengan apa? Min J. Oke, I cross K artinya dari I kita putar ke K. Maka hasilnya adalah lanjutannya J. Tapi karena arah yang warna biru itu berlawanan sama arah aturan sikliknya, maka nulisnya min J. Paham ya? Kalau min J cross I, berapa min J cross I? Min J cross I berapa? Hmm? Berapa? Berapa karena min J cross I? Ah, Oke, minnya kita simpan dulu Carla. Minnya kita simpan. Kok gitu? Bentar. Nah, min dalam kurung J cross I. J cross I kan min K, dikasih min, jadinya K. Kalau min K cross min J, apa itu min K cross min J? Apa Carla? Min K cross min J. Min I. Min kali min plus sama aja kayak K cross J. Min I. Bisa ya? Sekarang coba Carla hafalin bentuk sikliknya yang warna orange ya. Udah hafal? Udah ya? Sekarang kita coba ini. I cross-nya apa Carla? I A. cross-nya apa? K. I cross K. J. Eh. K min J dong. Ya nggak sih? Betul. Iya. J I Min K. min K. J K. I. J K I. K I. J. K I J. K J. K J. Min I ya. Betul. Udah Carla. Dapat dong jawabannya. Berarti vektor D sama dengan mana tadi? Nah ini dia ya. Berarti yang ada I. Ini apa? Ini I. Berarti ada 5K. Terus min 6J. Terus min 8K. Terus mana sih? Plus 12I. Kemudian plus 12J. Kemudian mana ada lagi? Min 15I. Oke, kita satuin. K sama K, J sama J, I sama I. Maka dapatlah min 3I ditambah 6J dikurang 3K. Paham, Carla? Ngerti? Paham? Hamzah. Oke. Bisa nggak Carla mencari besar dari vektor D? Bisa ya? Tinggal akar kuadratnya aja. Min 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Oke. Berarti kita akan punya berapa itu? 9 tambah 3 6, 45. 45 tambah 9 akar 54. Nah, ini besarnya D, akar 54. Ada nggak rumus matematikanya? Ada. Rumus matematikanya. Oke. Karena kita tahu D itu adalah vektor A cross vektor B, maka secara matematik
besarnya vektor D, besarnya ya, akan sama kayak besarnya vektor A dikali besarnya vektor B dikali sin theta. Ini namanya rumus matematik buat mencari cross product. Tapi ingat, rumus matematik itu hanya bisa mendapat nilainya D. Dia nggak bisa dapat vektor D-nya. Oke, sama kayak tadi. Kalau kalian tahu besarnya A, besarnya B, sama sudut antaranya, bisa dapat pakai rumus ini. Tapi kan kita udah tahu tadi besarnya D berapa? Akar 54 kan ya? Akar 54, besarnya A tadi itu adalah akar, mana A? A tadi akar 14 ya kalau nggak salah. 7, 14 ya. Akar 14, tadi B itu akar 77, dikali sin tetanya kita nggak tahu. Maka kita bisa tahu nilai dari sin tetanya, yaitu akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau yang diminta adalah sudutnya, maka tetanya itu adalah cos inverse dari akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau dihitung pakai kalkulator, shift code akar 54 akar 14 kali akar 77. Kok cos sih? Sin dong. Kok cos? Sin. Salah. Sin inverse ya. Shift sin akar 54 akar 14 kali akar 77. Pasti jawabannya akan sama, yaitu berapa? 12,933 derajat. Oh, bisa sama. Ya, karena vektor yang mau kita dot dan cross sama. Sama-sama vektor A dan vektor B. Sehingga pasti sudutnya juga sama. Artinya, dengan menggunakan bantuan cross product juga, Carla bisa mencari sudut antara dua buah vektor tanpa Carla tahu bagaimana gambar vektor A dan gambar vektor B-nya. Gitu ya. Nah, pada kasus cross product ada juga yang namanya ini, aturan 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 tangan kanan. Pernah dengar nggak, Carla di SMA aturan tangan kanan? Pernah dengar? Pernah, tapi bukan di Oke, vektor. nah. Oke. Bukan di vektor kan? Pasti diajarnya itu di kelas 12, yaitu di materi magnet. Betul nggak? Betul ya? Ya, Iya, oke. Nah, karena aturan tangan kanan itu baru diajarkan di kelas 12 pada materi magnet, pasti banyak anak SMA yang ngira aturan tangan kanan itu buat magnet. Enggak, aturan tangan kanan itu untuk semua rumus yang ada cross produknya. Paham ya? Aturan tangan kanan itu untuk semua rumus yang ada cross produknya. Kebetulan magnet itu ada cross produknya. Nah, kalau baru belajar, saran saya pakai tangan kanan yang terbuka. Gak usah tertutup ya, terbuka aja kayak gitu. Kayak gini ya, telapak tangannya. Nah, lihat di sini. Kita punya tiga arah. Yang pertama arah jempol. Yang kedua ada arah empat jari. Yang ketiga namanya eh, arah telapak. Nah, gimana cara kita ngapalinnya? Kan tadi saya bilang, cross product itu bukan punyanya atau hanya boleh dipakai kalau magnet. Enggak. Semua kasus yang ada cross product boleh pakai cara ini.
Cara ngapalnya gini, jempol itu kita arahkan ke vektor sebelum tanda cross. Empat jari kita arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan kita arahkan ke vektor hasil. Artinya, tadi kita punya apa? Tadi kita punya vektor D sama dengan vektor A cross vektor B. Dengan kata lain, berarti jempol itu arahkan ke vektor A, empat jari itu arahkan ke vektor B, maka telapak tangan adalah hasil atau vektor D. Ngerti? Paham kan lah? Ngerti ya? Oh, benar. Oke. Nah, oke, kalau sudah ngerti, kita coba kerjain soalnya, Karl. Saya pakai soal-soal realnya, jadi karena kita tuh udah lewat apa eh, udah fokusnya itu di kuliah, maka saya akan kasih soalnya soal-soal kuliah. Bentar ya. Oke, kita ambil dari Piwik. Piwik itu kumpulan soal-soal. Oke, Carla. Jadi kalau untuk soal UTS nggak mungkin ada yang vektor, karena vektor terlalu mudah. Makanya saya nggak menemukan soal UTS tentang vektor. Adanya itu adalah di tutorial. Kita coba di tutorial. Tapi vektor penting banget. Tapi beberapa dosen ada yang nggak ngajarin vektor karena dianggap udah bisa waktu belajar di SMA-nya. Oke, kita coba kerjain soal tutorialnya dulu ya. Oke, udah muncul ya Carla ya? Udah kelihatan kan? Ya, Tante. Oke, coba Carla jawab yang A dulu aja. 2 menit. Oke, yang A dulu aja. Nanti bertahap A, B, C. Oke, A-nya dulu aja. 1 menit juga bisa kok 1 menit. 1 menit dan 1 menit sampai 13 lebih 12. Yang A-nya aja ya. Udah dapat? 2. Itu yang mana? Iya, Kak. Oke, yang yang A berarti berapa besarnya A? Akar 2. kacau. 1 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berapa itu? Akar Oh, iya. 8. 6. 1 tambah 1 4. 2. 2 tambah 4. Bener nggak? Iya. Nah, aja tadi salah. Kalau B gimana kalau B? Vektor B berarti akar dari 2. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 2. Paham? Paham, Tante. Kalian coba lihat yang B. Yang B minta apa? A dot B, A cross B sama sudutnya. Sudutnya salah satunya aja ya, boleh didapat dari A dot B atau A cross B. Oke, coba kerjain. Ini ada banyak 3 menit deh. Bisa? 3 menit ya. Sampai 13 lebih 15. 2 menit lagi.
Berapa? Udah? Belum? 2 menit lagi. Iya. Oke, coba dikotret ya. Udah belum? Udah, Sir. Udah. Coba ya. Oke, kita coba. Yang B. Saya pakai cara cepet aja ya. A dot B. Kan kalau dot kan yang sama itu satu ya. Kan tadi kita tahu ini satu I min J plus 2K dot J plus K. I-nya nggak ada temennya, berarti nol. J-nya min satu. K-nya plus 2. Jadinya plus satu. Betul ya? Satu ya? Betul. Hmm. Sekarang A cross B. A-nya satu I min J plus 2K. Cross. J J plus K. Oke, kita kalikan. I sama J, K. I sama K, min J. J sama J habis. J sama K, I. Jadi min I. Ditambah 2 K sama J. KJ berarti min I. K sama K, nol. Maka dapatlah berapa itu? Min 3I min J plus K. Betul sama nggak? Sama. Hmm. Oke, sekarang kita mau cari sudutnya. Kan tadi kita tahu ya, sudutnya boleh salah satunya aja kan. Ya udah kita pakai yang dot aja lebih mudah. A dot B itu kan nilainya sama aja. Vektor A, vektor B, cos theta. A dot B itu satu. Vektor A itu akar 6. Vektor B itu akar 2. Maka nilai cos theta-nya adalah 1/akar 12. Kalau dicari tetanya, tinggal menggunakan cos inverse. 1/akar 12. Kalkulator ya. Shift cos 1/akar 12. Dapatnya, kalau pakai kalkulator, adalah 73,221 derajat. Kalau dibahas ke radian,
Ini sama dengan 0,4067 pi radian. Atau pi-nya diganti 0,4067 kali 4067 dikali 3,14 sekitar 1,277 radian. Ini jawabannya. Paham? Ngerti kan? Oke, yang C. C minta apa? Panjang proyeksi A dalam B. Berarti dia minta A proyeksi. Dia minta A proyeksi. Jadi apa rumusnya? Panjang vektor A tinggal dikalikan dengan cos theta. Panjang vektor A tadi akar 6, cos theta-nya 1/akar 12. Maka kita akan punya 1/akar 2. Oke, sekarang yang D. Yang D. Misalkan kita punya vektor D sama dengan vektor A dikurangin dalam kurung vektor A dot B topi B topi. Kita punya vektor D itu adalah vektor A dikurangin dalam kurung vektor A dot B topi dikalikan dengan B topi. Nah, kita mau tahu apakah vektor D ini tegak lurus. Apakah dia tegak lurus dengan vektor B? Ini kita nggak tahu bener apa enggak. Tegak lurus tuh kan artinya apa sih? Sudut tetanya 90 derajat ya. Kalau tetanya 90 derajat, maka nilai cos tetanya sama dengan 0. Atau kalau dia 90 derajat, nilai sin tetanya sama dengan 1. Nah, berarti sama aja kita tinggal buktiin bener nggak sih cosnya 0 atau bener nggak sih sinnya 1. Cara buktiin cos 0 gimana? Gampang. Kita kalikan aja vektor D dot B. Kalau dot D dot B itu hasilnya 0, berarti nilai cosnya yang 0. Cara buktiin sinnya 1 gimana? Gampang. Kita hitung dulu D cross B. Setelah dihitung cari besarnya ya. Kemudian kita bagi dengan besarnya D dikali besarnya B. Apakah ini hasilnya 1? Nggak tahu. Nah, kalau disuruh buktiin dia tegak lurus, saya pakainya yang membuktikan nilai cosnya 0. Kalau suruh ngebuktiin keduanya itu sejajar atau tetanya 0 derajat, maka saya akan buktiin pakai sinus atau pakai cross product. Ya udah. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari terlebih dahulu vektor D-nya. Nah, jadi vektor D itu apa? Vektor A min A dot B topi B topi. Cari dulu B topinya ya. Tadi B topi apa rumusnya? Ingat? Vektor B dibagi nilai vektor B. Vektor B-nya adalah J plus K. Nilai vektor B adalah akar 2. Ini adalah B topi. Sekarang lanjut. A topi A vektor dot B topi. A vektornya tadi apa? 1i min J plus 2K dot 1/akar 2 J plus K. Nah, kalau kita masukin 1/akar 2 J sama J min 1 K sama K ditambah 2. Maka dapatnya adalah 1/akar 2. Nah, ini baru A dot B topi. Sekarang A dot B topi, B topi. Berarti yang ketiga adalah A dot B topi dikalikan dengan B topi. A dot B topi kan 1/akar 2. B topinya adalah J plus K dibagi akar 2.
Maka jawabannya setengah J plus K. Nah, setelah itu kita bisa dapetin si vektor D-nya. Karena vektor D-nya itu adalah vektor A dikurangin A dot B topi B topi. Vektor A tadi 1I min J plus 2K. Jadi kita tahu A vektor dot B topi itu adalah dalam kurung setengah J ditambah setengah K. Oke, berarti kita punya I min 1 kurang setengah min 3 per 2 J ditambah K 2K ditambah dikurang setengah K 3 per 2K. Nah ini vektor D. Sekarang kita buktiin apakah benar vektor D kalau kita dot dengan vektor B. Tadi D-nya itu ini kan 1I min 3 per 2 J plus 3 per 2 K dot B topi J plus K. I nggak ada temennya, berarti I nol. J sama J jadi min 3 per 2. K sama K jadinya 3 per 2. Maka jawabannya nol. Karena jawabannya nol, maka nilai cos tetanya nol. Cos berapa yang hasilnya nol? Yaitu adalah pi per 2. Berarti terbukti dia saling tegak lurus. Paham, Carla? Ngerti nggak? Ngerti, Sir. Jadi soal-soal buat ujian tuh soalnya esai. Maka dari sekarang Carla harus membiasakan mengerjakan soal esai. Jangan menggunakan soal-soal pretest yang kemarin. Kan itu kan kita kan cuma PG ya. PG-nya kan ya PG kan kadang kita bisa jawab, kadang kita bisa tembak. Tapi kalau esai kan nggak bisa ya. Kalau kita beneran nggak bisa, ya nggak akan kejawab. Makanya mulai dari sekarang saya akan mengarahkan kalau kita belajar lagi selalu ke materi UTS atau materi tutorial dan selalu esai biar kita terbiasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Carla? Nggak ada. Sir, kalau holiday itu bagus gak sih? Oh, bagus. Paling bagus holiday. Kalau dari konsep ya. Jadi kalau mau baca dari konsep paling bagus tuh holiday. Tapi holiday itu bahasanya yang kurang bagus. Nggak, nggak terlalu enak dibaca kalau saya sih holiday. Tapi kalau secara konsep, secara soal-soal, hal itu bagus. Kalau saya biasanya kalau kalau baru belajar, kalau baca dulu fisika dasar tuh pakainya yang satu lagi. Namanya apa ya? Yang warna biru itu apa ya? Eh lupa satu lagi pokoknya. Tapi kalau udah punya HID nggak apa pakai HID aja. HID tuh soal-soalnya bagus, konsepnya bagus. Kalau dulu saya karena HID menurut saya kurang enak bacanya, saya pakai satu lagi apa ya lupa. Lupa lah ya, adalah yang warna biru saya lupa. Buku covernya biru. Itu. Oke, ada lagi Carla pertanyaan? Kalau misalnya mulai next pertemuan bahas sumbernya dari holiday, itu bagus nggak ya, Sir? Nah, bagus lah. Nah, ini kita sebenarnya kalau materi sumber dari ide semua. Maksudnya soal-soalnya. Oh, soalnya, nah, soal UTS, soal tutorial, kan itu tadi soal tutorial kan? Itu tuh Iya. dari Holiday. Oh iya. Iya, makanya coba terlihat deh. Jadi soal-soal tutorial tuh kebanyakan dari Holiday. Bahkan bukan kebanyakan, hampir semuanya dari Holiday. Ambilnya soal UTS juga dari Holiday, tapi kalau UTS dia nggak keciplek sama persis gitu. Tapi mirip. Tapi kalau soal tutorial dari Holiday banget. Dia copy paste doang kalau soal tutorial. Jadi soal tutorial itu soal holiday sebenarnya yang udah dipilih gitu. Apalagi kan lah pertanyaan. Sir bisa mulai offline berarti tanggal 12 ya? Ya, saya minggu depan ada di Bandung saya. Jadi di Nangor jadi bisa offline kok. Tuh, oke, ada lagi pertanyaan? Itu aja, Sir.
Oke, kalau gitu ntar catanya saya kirim lewat WA ya. Untuk rekamannya saya upload dulu ntar di YouTube, ntar saya kirim linknya. Oke, mari Carla. Oke,